Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin menceritakan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya ia kedatangan seorang wanita yang memiliki 2 anak. Ia meminta kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makanan. Aisyah memberikan 3 butir kurma. Lantas ibunya memberikan kepada kedua anaknya dan sisanya hendak ia makan. Anaknya belum kenyang, maka anaknya meminta dan ibu itu memecah atau membelah 1 kurma sisa itu dan memberikan kepada kedua anaknya. Hal ini membuat kagum Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aujaballahu laha bihal jannah au a'tafatha biha minan nar." Allah taala mewajibkan ia masuk surga dan menjauhkan ia dari neraka. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, dalam hadis ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di antara faedahnya yaitu bagaimana sikap itsar. Sikap itsar yaitu mendahulukan orang lain dalam perkara dunia yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah butuh terhadap makanan, tapi ada yang lebih membutuhkan, dan ini adalah ciri di antara orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Allah firmankan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan orang lain sekalipun dia sangat butuh. Yang kedua, dalam hadis ini memperlihatkan bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW dalam kesederhanaan. Rumah tangga yang sederhana, rumah tangga yang dibangun oleh Rasulullah SAW dengan istri-istrinya, tidak mencerminkan glamor, kekayaan dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga tidak identik dengan kekayaan. Buktinya Rasulullah SAW di balik kesederhanaannya, ia menemukan ketentraman, ketenangan bersama istri-istrinya. Yang ketiga, faedah dari hadis ini jamaah, bahwa al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang memberi lebih utama dibandingkan tangan yang menerima. Karena itu, temukanlah kebahagiaan ketika kita memberi, bukan ketika kita menerima. Yang keempat, jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, apa yang dilakukan oleh seorang ibu kepada kedua anaknya dengan kasih sayangnya, dengan cintanya, ia ridho, ia rela dirinya dalam kondisi kelaparan, yang penting anak-anaknya dalam kekenyangan. Dengan apa yang ia lakukan saja, Allah tabaraka wa ta'ala melalui lisan Rasul menjamin baginya surga dan jauhkan dari neraka. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, dalam hadis ini membuktikan akan ketulusan, kemurnian cinta seorang ibu kepada anak-anaknya, dan tidak akan terbalas sampai kapanpun. Karenanya dalam agama kita menganjurkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua, terutama Rasul menyebutkan 3 kali kepada ibu kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.